Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya dan Dr. Sadi dengan NIM 60200 122 100. Di sini saya ingin menjelaskan dari mata kuliah manajemen proyek dan dilanjutkan dari kelompok kelompok sebelumnya yang ada pada tugas satu, yang mana judul tugas kemarin itu Sistem Informasi Manajemen Proyek PT Samudra Perkasa Konstruksi Berbasis Web. Nah, langsung saja, definisi dari proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi berbasis web yang dirancang khusus untuk mengelola proyek konstruksi di PT Samudra Perkasa. Sistem ini dirancang agar mampu menangani pencatatan data proyek, perencanaan, pelacakan progres, pengelolaan sumber daya, sampai pembuatan laporan keuangan yang efisien. Nah, adapun struktur rincian pekerjaan atau WBS, eh, yang pertama itu ada analisis kebutuhan, yang dimana ada identifikasi kebutuhan bisnis, wawancara dengan klien, dokumentasi kebutuhan, nah, kemudian ada desain sistem, yang mana itu pembuatan DFD, pembuatan IRD, dan desain UI UX. Kemudian ada pengembangan sistem, yang mana itu ada coding back-end dan coding front-end. Kemudian ada pengujian, yaitu pengujian black box dan uji coba pengguna. Dan implementasi, yaitu pendakian pengguna dan hosting system. Nah, kemudian penugasan tim proyek ada empat. Yang pertama analis, yang kedua programmer, dan ketiga desainer UI UX, kemudian hosting server. Analis ini bertujuan mengidentifikasi kebutuhan bisnis, seperti melakukan wawancara dengan klien dan mendokumentasikan kebutuhan sistem. Kemudian kalau programmer itu mengembangkan sistem secara menyeluruh, baik itu back-end dan front-end atau antar muka. Kemudian desainer UI UX itu yang merancang antar muka pengguna yang mudah digunakan dan tampilan dari sistem tersebut. Kemudian untuk hosting server itu sumber daya material yang digunakan untuk menyimpan dan menjalankan aplikasi berbasis web. Nah, kemudian di Gantt chart, ini adalah tampilan dari Microsoft Project, yang mana analisis resource names itu ada identifikasi kebutuhan, wawancara dengan klien, dan dokumentasi kebutuhan. Kemudian di desain sistem itu diserahkan ke desainer semuanya. Setelah itu di pengembangan sistem yang coding back-end dan front-end itu diserahkan ke programmer. Begitu juga di pengujian. Kemudian diimplementasi itu di pelatihan pengguna itu programmer dan hosting system itu hosting server. Nah, setelah itu di research sheet atau anggaran tim itu yang dianalis itu 50% atau tidak penuh di jamnya itu 50.000 per jam. Kemudian di programmer itu 100% atau full time, dia dibayar 150.000 per jam, dan di desainer itu 60.000 per jam. Kemudian hosting servernya itu di cost dia 1.500.000. Nah, kemudian di project overview ini adalah tampilannya. Di sana masih 0% karena proyek ini dimulai dari tanggal 25 bulan 12 2024 sampai bulan 2 tanggal 27 2025. Nah, kemudian ini work overview, tampilan dari work overview. Itu 0% juga karena proyek ini dimulai dari tanggal 25 sampai 27 bulan 2 2025. Nah, kemudian ini tampilan dari cost overview, yang mana cost overview itu 40.500.000.
Baik, ikut saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.